Selamat datang Kakak Farhan. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih nih atas kesediaannya meluangkan waktu untuk hadir di podcast Reh Progresif. Kebetulan nih udah yang episode keempat. Tapi Regresif. Regresif ya. Reh itu hukum. Reh itu hukum. Itu Gresif itu? progresif. Oh, keren Jadi, agresif. Hukum progresif, jangan hukum agresif. Oh iya. Nggak, saya kirain kalau anak-anak alumni FH Undip orangnya agresif. Agresif. Tapi kadang-kadang kalau dipikir-pikir perlu juga sih hukum itu agresif ya. Harus kalau menurut saya. Jangan pasif. Jangan, karena kalau hukum pasif aja akibatnya seperti kita sekarang ngurusin rancangan atau revisi undang-undang penyiaran. Oh gitu. Iya, jadi draft apapun yang kita bikin soal undang-undang penyiaran itu bagus. Sebelum lanjut ke undang-undang penyiaran, saya pengen perkenalkan dulu nih. Oh iya, mohon maaf saya iya. sok kenal, sok akrab gini ya. Walaupun sih saya tahu yang nonton nih pasti semua udah nggak mungkin deh yang nggak kenal sama Farhan siapa ya kan. Saya dulu fans beratnya beliau. Thanks. Ini selalu nonton sinetronnya. Terima kasih. Terus saya tahu juga beliau ini dulu mantan penyiar radio kalau nggak salah di Hard Rock. Saya selalu dengerin. Terima kasih. Terus, itu masa-masa ABG itu ya. Iya, apalagi dulu saya paling suka nonton spesial pakai telur. Itu lucu banget. Nah, makanya beliau menjadi tamu kebanggaan. Itu adalah lawakan receh pertama di Indonesia loh. Betul sekali. Iya kan? Dan kalau nggak salah Anda juga pernah punya acara yang sebetulnya seperti stand up komedi ya? Iya hampir lah waktu itu hampir. Tahun 2004 hampir lah gitu. Jadi waktu itu memang kita mikirnya pengen bikin sesuatu yang beda. Karena kalau yang sama yang lain lebih ahli. Mau ngelawak ada Sri Mulat, ada Warkop, ada Project Pop, ada Padiangan, semua udah jago-jago. Ntar dulu, gue nggak yakin nih sekarang yang denger nih kebanyakan milenial. Ya. Ngerti Sri Mulat nggak ya? Nah itu dia, kayaknya nggak ngerti. Sri Mulat ini adalah sebuah grup lawak paling legendaris sampai tahun 90-an lah ya. Betul. Yang melahirkan salah satunya seperti Gepeng, Tesi, Nunung itu bukannya dulu Sri Mulat ya? Tukul benar. Gitu. Nah itu, jadi makanya kita bikin acara lawak apa yang beda ya. Makanya ketemulah lawak yang kita menyebutnya sebagai lawakan yang apa adanya. Iya. Apa adanya. Jadi waktu itu tuh tahun 95 ya. Ingat ya tahun 95. Saya udah lahir kok, tenang aja. Ingat. Ya. Tapi pasti belum kenal pager. Belum. Pager aja belum ada 95 tuh. Baru ada tahun 96 pager itu. Jadi waktu itu tapi udah ada handphone. Iya. Handphonenya segede gini. Iya benar. Handphonenya segede gini. Benar. Yang flip gitu. Waktu itu kita bayangin nih. Bayangin ya handphone gitu. Tapi kalau mau telepon kayak telepon umum mau ada koinnya. Oh iya. Kalau koinnya habis maka handphonenya habis juga. Waktu itu terasa lucu. Iya. Sekarang jadi kenyataan karena kalau kuotanya habis, habis juga. Habis juga. Sama persis gitu. Bedanya ini elektronik. Nah, jadi sebetulnya kita dari dulu tuh lawakan kita itu lawakan receh. Tapi receh banget. Saya tuh inget satu lawakannya Kakak Farhan yang masih saya ingat sampai sekarang. Jadi gini nih, ada seorang tentara perang nih ya di gurun pasir gitu. Tinggal dia sendirian nih yang hidup, yang lain udah meninggal semua. Terus karena ada kebutuhan biologis ya kan, karena di situ nggak ada orang lagi, akhirnya dia jalan terus nyari untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Akhirnya dia menemukan seekor sapi, onta, kalau nggak salah, seekor unta. Langsung dia kejar tuh untanya. Saya masih inget banget dikejar untanya. Saya tuh langsung mikir, ini untanya mau diapain gitu kan sama tuh orang. Ternyata waktu dia lihat unta, ada cewek jalan di padang pasir. Langsung dipanggil dong ceweknya. Gue mikir lagi kan, mau diapain nih cewek. Ternyata tuh cewek tuh, tolong dong pegangin untanya. Itu lucu banget beneran deh. Tuh, aku masih ingat sampai sekarang. Jadi aku bilang kalau sekarang nih stand up komedi pelopornya ya Kakak Farhan. Ya nggak juga lah, luar cuman biasa. Salah satu yang sempat mencoba lah tahun 2004 itu.
10 tahun kemudian udah nggak kepake lawakan gue. Kenapa? Udahlah, Kenapa ada bisa masanya. Lawakan itu ada masanya, ada saturasi poinnya gitu. Ada semuanya kepake sampai puncaknya itu kurang lebih tahun 2006 lah terakhir gue bikin yang meledak. Setelah 2006 udah nggak ada. Jadi 2006 tuh karya terakhir aku tuh namanya Tawa Sutra. Nah iya di Tawa Sutra itu kalau nggak salah. Nah disitulah saya kemudian berhasil menemukan talenta-talenta hebat seperti Robin Onsu, Arie Untung. Iya, iya. Terus Anak didiknya Kakak Farhan semua ya? Ya kita rekrut lah waktu itu. Luar Gue biasa. didik juga ya, karena kalau mereka rusak ntar nyalahin gurunya. Oh iya. Nah kaca. Tapi kira-kira sekarang mereka rusak nggak? Enggak Enggak terlalu lah. Nggak terlalu ya. Ya udah. Tapi luar biasa saya mengikuti perjalanan Kakak Farhan di dunia entertainment. Terus apa sih yang bikin kakak tuh sekarang tiba-tiba kok terjun ke politik gitu? Sebetulnya nggak tiba-tiba. Saya sudah sangat tertarik pada politik dari sejak tahun 98. Ikut turun ke jalan, demo dan lain-lain. Iya. Itu kan setelah 4 tahun saya lulus kuliah. Turun ke jalan berarti jalanannya Demo. lebih rendah Iya. daripada ini Itu trotoar. jalanan turun ya. Nah jadi dari zaman kuliah udah mulai ikut-ikut lah. Oke. Tapi belum nekat banget kayak Pius, kayak Ferry Joko gitu. Itu kan seangkatan tuh. Sudah mulai Kalau mereka sih berdemokrasi. udah nekat banget gitu. Atau Yudi Krisnandi ya kan. Saya enggak, saya memilih untuk ikut aja, mengamati, ikut jalan, ikut demo, tapi enggak yang jadi inisiator, ikut Tapi ikut rapat teriak-teriak gitu enggak. enggak? Ikut teriak-teriak. Ikut ya. Bayarin kuliah gitu. Itu teriaknya ke siapa? Ke nyokap. Sudah saya duga. Atau ke waktu itu soalnya mau demo ke sekolah untuk menurunkan harga uang kuliah yang jahat banget kesannya. Kenapa jahat? Karena kuliah di perguruan tinggi negeri itu sama di Undip, saya di Unpad kan. Iya. Udah Itu murah ya. Satu semester cuma 60.000. Zaman kakak tahun berapa itu kuliah? 88 sampai 94. 60.000 SPP satu semester Satu ya? semester, bayangin aja. Saya udah 300.000 sih. Kelihatan situ lebih Iya. kaya. Sekarang jutaan. Sekarang puluhan juta, gila gitu. Karena emang subsidi udah ambil semua ya. Iya, Jadi kalau betul. kita waktu zaman dulu demo menurunkan SPP kuliah itu keterlaluan Keterlaluan ya. gitu. Bahkan sebetulnya kita harusnya demo meningkatkan kesejahteraan dosen. Betul sekali itu, luar biasa. Karena ketidaksejahteraan dosen waktu itu dimanfaatkan oleh kita untuk mempercepat kelulusan. Oh gitu. Jadi politik percepatan udah ada dari dulu. Iya, akselerasi ya. Akselerasi. Jadi, gimana skripsimu? Tahu nih nggak jalan-jalan. Akselerasi dong bro. Oh ada ya? Ada. Ayo gitu. Oh iya. Jadi Sekarang akselerasinya lebih gila kak. waduh gila. Iya. Gila sih. Ada yang setahun bisa lulus. Iya. Ada yang datang ke saya gini. Iya. Pak Farhan udah punya gelar S2, S3? Belum, saya belum sanggup nih, otak saya nggak nyampe-nyampe, saya bilangin. Saya daftar sana sini masih belum keterima gitu. Bahkan MMUI aja saya nggak lulus. Tahun 2005 tuh. Oh iya. Nggak lulus. Ya tapi memang masuk UI memang nggak gampang. Nggak, udah kuliah, nggak lulus. Nggak selesai. Nggak, tapi UI katanya memang terkenal susah masuk dan susah keluar. Ya tanya aja Ade Armando. Nah, nggak bisa move on. Terus, jadi kemudian saya akhirnya waktu itu ngelihat bahwa ternyata memang mau tidak mau kita harus paling tidak mengerti bagaimana politik bekerja. Ketika politik bekerja itu, maka saya mengamati apa yang terjadi yang dilakukan oleh Soeharto waktu itu gitu ya. Pak Harto dengan rezimnya sendiri, Orde Baru itu melakukan pengelolaan politik yang luar biasa sebetulnya, yaitu politik yang stabil. Nah, stabilitas politik ini tujuannya apa? Untuk ekonomi. Sebetulnya kita sudah mencapai ke arah sana sampai tahun 96. Sampai tahun 96 itu kita negara sejahtera. Betul. Berasa nggak? Kondusif. Udahlah, dolar cuma 1.800, semua terkendali. Tetapi entah apa yang terjadi, tahu sih gue, tapi gue nggak mau ngomong. Tenang, kan ada lawyer. Baik, sedap. Jadi kita tahu sendiri ya bahwa di sektor bisnis mulai terjadi
penyelewengan yang terlalu nyeleweng gitu. Yeah. Jadi gini, melanggar peraturan adalah satu hal, tetapi ketika Anda membengkokkan peraturan, itu namanya udah korupsi. Betul. Gitu, kalau buat saya sih. Menyalahgunakan kewenangan sehingga timbul kerugian negara. Nah, yang dilakukan waktu itu oleh Pak Harto adalah dengan membengkokkan peraturan. Yeah. Peraturan yang mengatakan bahwa mobil nasional itu harus minimal 40% kandungan lokal, dibengkokkan sedemikian rupa sehingga mobil Timor mendapat stempel mobil nasional padahal completely built up. Betul. Hanya karena di line produksi mobil Timor untuk Indonesia ada 40 orang pekerja Indonesia. Serem nggak? Dan itu mau tidak mau disahkan oleh almarhum Tungki Ariwibowo, seorang teknokrat ekonomi ternama yang membangun karirnya sebagai seorang profesional di Krakatau Steel sampai jadi Menteri Perindustrian waktu itu. Dan itu mengerikan buat saya. Itu saya sudah melihat tanda-tandanya tuh, waduh, gawat nih, gitu. Belum lagi hal yang sama terjadi di dunia perbankan. Banyak peraturan-peraturan yang dibengkokkan. Contohnya adalah batas pinjaman kepada grup sendiri. Betul. Itu waduh dibengkok-bengkokin enak-enaknya gitu. Nah, jadi wajar apabila kemudian terjadilah sebuah katastrofi ekonomi yang dipicu sebetulnya bukan oleh orang Indonesia, tapi oleh Thailand waktu itu. Maka runtuh dengan sendirinya. Yeah. Dan secara politis waktu itu menurut saya kesalahan Pak Harto adalah mengangkat Mbak Tutut sebagai Menteri Sosial. Kelihatannya beliau belum siap. Karena apa? Karena kapabilitasnya? Enggak, karena beliau tidak di-nurture dari awal untuk ditempatkan di posisi yang sangat kompetitif. Saya membandingkan dengan Puan Maharani. Puan Maharani walaupun dia seorang putri mahkota, Ibu Puan Maharani ini ditempatkan dulu sebagai anggota DPR biasa dan diharuskan memenangkan suara. Iya. Gak gampang loh. Betul. Walaupun sekarang beliau adalah peraih suara terbanyak dengan 400.000 vote, bukan berarti itu diraih dengan mudah. Betul. Tetap ada usaha ya. Jadi anggota DPR dulu, setelah itu menjadi pimpinan fraksi, memimpin lebih dari 100 orang anggota DPR RI, walaupun satu fraksi, satu partai. Itu susahnya setengah mati. Teman-teman, ini kalau udah bahas Puan Maharani kayaknya calon menteri doh. Enggak lah, ini studi case. Saya membandingkan Mbak Tutut sama Mbak Puan gitu ya, secara karir politik. Nah, ketika tiba-tiba Mbak Tutut menjadi menteri bersama-sama dengan Pak Bob Hasan, maka beberapa hopeful candidates yang memang sudah sangat matang di politik itu mundur semua, menjauh. Yusril Iza Mahendra akhirnya hanya menjadi seorang konsultan aja, gitu. Pak Ginanjar Kartasasmita akhirnya minggir aja. Pak Akbar Tanjung akhirnya memilih ya udah saya jadi Menpora selamanya aja. Ya, banyak nih hopeful kandidat ini pada minggir semua karena kemudian mereka melihat, waduh, anaknya Pak Harto nggak cuma Mbak Tutut loh. Bener. Ada yang lain lagi, belum cucunya nanti. Betul. Nah, hal inilah yang kemudian ya membuat pemerintahan waktu itu nggak terkendali. Iya, sampai akhirnya keluar TAP MPR ya. Betul. Yang untuk menghapuskan KKN. Betul Salah sekali. satunya ada nepotisme di situ. Nah, jadi menurut saya memang secara politik ya apapun bisa dikerjain. Anda boleh kok kayak sekarang Pak Jokowi, apa salahnya dengan mengendorse anaknya jadi calon wali kota dan menantunya jadi wali kota juga gitu. Betul. Nggak ada yang salah, tidak salah juga ketika Pak SBY mendorong AHY. Nggak ada salahnya juga Megawati dengan Puan Maharani dan lain-lain. Tetapi pertanyaannya adalah ketika hal itu dilakukan, Anda ikut aturan hukum atau Anda membengkokkan hukum tersebut. Betul. Kritik saya kepada Pak Harto. Pak Harto membengkokkan aturan tersebut. Nah, jadi kalau menurut kakak nih hubungan antara politik dan hukum
sebenarnya politik yang mengatur jalannya hukum atau hukum yang mengatur caranya kita berpolitik? Politik sama hukum ini suami istri. Oh gitu. Jadi bukan antara ayam dan telur ini ya, Enggak, suami bukan. istri ya. Bukan ayam dan Iya. telur gitu. Jadi Suka nih saya sudut pandangnya kakak nih, luar saya biasa analoginya itu sih ya. suami istri Iya, aja lah iya. gitu. Sang suami ketika si perempuan dan si laki-laki, asumsinya kita masih percaya pada hukum heteroseksual ya. Iya. Mesti ada asumsi. Enggak, memang Indonesia menganutnya heteroseksual. Iya, makanya mesti ada Kita asumsi tidak dulu. mengakui homoseksual. Sang suami ketemu dengan sang istri itu kan berkesepakatan. Betul. Berkesepakatan yuk, hayu Ya, gitu. Berkesepakatannya supaya sakral gimana? Gimana kalau di depan Tuhan? Setuju gitu. Ya. Ya. Nah, setelah berkesepakatan di depan Tuhan, lalu kita mesti menerjemahkan ketuhanan dalam kesakralan nikah ini apa? Maka kelola ijab kabul dalam Islam. Ya. Maka kelola sakramen dalam Kristen dan lain-lain gitu ya. Betul. Nah, ketika itu terjadi, sebetulnya itu lagi bagi tugas. Kita lagi bagi tugas nih. Suami, kamu cari nafkah ya. Ya. Hai istri, kamu bantu aku cari nafkah ya. Iya gitu. Tetapi ada satu yang kodratiah, bahwa yang hamil harus istri. Betul. Tidak mungkin suami. Betul. Tuh. Nah, apalagi yang kodratiah, misalnya sang istri jauh lebih punya empati, misalnya. Iya. Sang suami lebih memikirkan tentang karir diri sendiri, karena apa? Nanti tumpahnya ke istri juga kok, sama ke anak-anak kan gitu ya. Harusnya begitu Iya, sih. itu Ya. sih itu sebuah proses yang menunjukkan adanya kompromi dalam kebudayaan. Oke. Oke, bayangkan seperti itu Ya, ya. saya Bayangkan seperti bayangkan itu. dulu nih. Maka politik dan hukum juga sama. Oke. Ketika politik bilang, saya mau jadi presiden, maka hukum bilang, boleh, tapi, Oke. ya dong, karena ketika saya bilang saya mau jadi presiden, maka hukum akan bilang, boleh, tapi penuhi syaratnya. Satu, Oke. warga negara Indonesia yang sudah lebih dari 5 tahun menetap di sini. 3, sehat jiwa dan raga. 4, punya pendidikan minimum. Nah, 5, didukung oleh partai. Menurut kakak, presiden kita yang ke 7, Pak Jokowi. bukan presiden kita yang ke sebentar, Soekarno, Soeharto, Habibie. Yang keempat. Gus Dur. Ya, itu sehat jiwa dan raga nggak? Menurut saya sih sehat jiwa dan raga. Tapi penglihatan beliau Apa? itu bisa dikatakan sehat raga. Kan beliau menurunnya begitu sudah jadi presiden. Kenapa? Menurunnya sudah jadi presiden. Oh gitu ya, oke. Ya kan? Jadi Itu sebabnya pada tahun 2004 Oke. hukum tidak dibengkokkan. Belum ya? Enggak. Tahun 2004 Gus Dur calonin lagi nggak lolos tes kesehatan. Oh iya, betul. Berpasangan sama Marwah Daud. Betul. Dari 5 pasang, Betul. 1 itu nggak lolos. Betul. Hanya 4 pasang yang lolos. Betul. Fair nggak? Fair. Udah, Tapi gitu. saat Gus Dur jadi presiden masih pemilihan lewat MPR sih ya. Masih pemilihan MPR. Kemudian ketika beliau menjadi presiden, kondisi memburuk. Ya. Jadi Gitu memburuknya sejak menjadi presiden. Jadi presiden gitu. Tetapi tidak ada pembengkokan hukum tersebut. Oke, baik. Ya. Gitu Jadi loh. kalau misalkan misalkan ternyata sekarang ada wacana nih karena pandemi sehingga masa jabatan baik presiden atau pejabat tinggi lainnya akan diperpanjang gitu. Itu termasuk pembengkokan hukum atau tidak? Enggak, itu niat politik. Oke. Jadi politik yang mengatur hukum nih. Enggak juga. Kan kayak suami istri. Yang ngatur suami siapa? Istri. Pak pulang ya jam 10, nggak mau tahu. Pulang. Oh iya. Tapi kemudian si suami bilang, jadi kakak "Mah, masak ya." Papa pulang, mama masak. Iya. Oh gitu. Jadi kan saling mengatur. Oke. Jadi ketika ada niatan politik, wah pandemik nih. Udahlah, presiden diperpanjang sampai 2027 gitu. Oh, Ini gitu. kan niat ya. Niat yang namanya ya. wacana. Ya, wacana. Maka kemudian dilihat ke hukum. Hukumnya memungkinkan nggak? Enggak. Tapi kan Terus? bisa dirubah. Anda sebagai anggota DPR kan tugasnya merevisi, membuat, Iya, menyusun nah, maka undang-undang. kemudian siapapun yang melemparkan wacana ini mesti diajak ngobrol ke semua orang, terutama para pembuat hukum, legislator. Mau ya. diubah nggak? Ya, Kan harus menyamakan dulu niat politiknya. betul. Nah, baru kemudian dilakukan perubahan.
Tapi sebelum melakukan perubahan, prosesnya yang paling berat adalah meyakinkan rakyat bahwa memang layak dirubah. Itu pekerjaan yang luar biasa. Betul, ternyata luar biasa nih. Point of view Kakak Farhan tentang hubungan politik dan hukum luar biasa. Ini tidak terbayang oleh saya sebelumnya, karena kalau biasanya saya diskusi antara politik dan hukum, mana sih sebetulnya politik ini bisa membuat hukum, mana antara telur dan ayam. Ternyata Kakak Farhan punya pandangan yang beda. Ini ibarat Suami sama istri. Suami sama istri, iya. Iya. Jadi sebenarnya saya agak mikir juga, istri kan wajib berbakti kepada suami. Jadi yang wajib berbakti hukum kepada politik atau politik kepada hukum? Yang wajib berbakti, Iya. dua-duanya. Oh gitu. Karena Oke, gini, baik. ketika sang istri wajib berbakti kepada suami, Oke. maka suami juga wajib menafkahi istri. Wah, betul sekali itu. Jadi, dalam hukum dan politik, semuanya itu hak dan kewajibannya resiprokal. Ya. Gitu loh. Jadi kalau misalkan si politik ini mengatakan, saya mau jadi presiden seumur hidup, ya kan? Maka secara politik, ketika itu diumumkan, dia juga mesti mengajak semua orang untuk setuju dulu. Itu proses politik tuh. Betul. Ketika proses politiknya sudah selesai, maka dibikinlah proses hukum. Proses politiknya oleh Pak Ali Murtopo waktu itu adalah gelar Bapak Pembangunan. Oke? Nah, proses aturannya gimana? Proses aturannya adalah boleh dipilih berulang kali. Tidak mungkin kemudian ada hukum yang mengatakan menjadi presiden seumur hidup. Karena itu nanti akan melakukan kesalahan yang sama yang kita lakukan di Orde Lama. Betul. Gitu loh. Jadi diperpanjang aja ya. Iya, boleh diperpanjang berkali-kali. Sama seperti PPKM. Seperti PPKM, boleh diperpanjang beberapa kali. Diperpanjang sudah berkali-kali. Iya. Ini diperpanjang gitu. lagi sampai 30 Agustus. Saya yakin nanti ada pengumuman lagi nih, perpanjangan lagi. Kamu nggak merhatiin SK-nya sih? Kenapa? Baca dong 30 Agustus tahun berapa? Gak ada tahunnya. Nggak ada tahunnya. Gak ada tahunnya. Oh my God. Baru sadar kan lo? Kena tipu ya kita semua ya. Iya. Ya, tapi nggak apa-apa. Itu kan demi keselamatan seluruh warga negara. Mau gimana? Menurut saya dilema sih memang. Saya sebagai orang yang pernah terjangkit juga, kakak juga pernah kan? Iya, kita kan sama-sama survivor dari COVID. Jadi gini, saya ngelihatnya persis kayak kita berobat. COVID ini adalah sebuah virus yang orang nggak banyak tahu. Ada yang cuman sekali kena virus ini, innalillahi meninggal langsung. Iya. Ada yang 2-3 kali baik-baik aja. Survive, betul. Bahkan OTG terus udah 3 kali. Iya. Sampai dia bilang ini kayaknya tempat tes gua ngaco nih gitu. Betul. Sampai keluarlah sebuah teori yang mengatakan saya di COVID-kan. Iya. Iya kan? Betul. Nah, jadi sebetulnya apa yang terjadi itu adalah karena ketidaktahuan kita terhadap karakter virus ini. Ini virus baru langsung galak. Galak dan bermutasi dengan cepat. Betul sekali. Contohnya kita ambil sekarang polio. Virus polio itu pernah menjadi sebuah pandemik di seluruh dunia. Betul. Sehingga anak-anak pada lumpuh. Betul. Bahkan Franklin Delano Roosevelt aja 3 kali jadi presiden di Amerika itu dia cacat seumur hidup, lumpuh seumur hidup karena polio. Betul. Tetapi kemudian ditemukanlah vaksin polio itu. Ya. Sejak pertama kali pandemi sampai ditemukannya vaksin polio yang berhasil memberantas 90% polio di Indonesia, di dunia malah, itu butuh waktu 50 tahun, Kak. Iya. Nah, sekarang kita masih bayi nih. Berapa bulan coba? Vaksinnya masih bayi. Ketika Sinovac, Pfizer, Biotech, Pfizer, AstraZeneca dan lain-lain mengatakan kita udah mulai mengembangkan vaksin sampai akhirnya jadi vaksin. Betul. Nggak ada setahun loh. Nggak ada setahun. Itu kebut-kebutan. Iya. Sehingga kemudian dan virusnya juga berlomba-lomba bermutasi. Betul. Dan pada saat bersamaan kita juga masih berlomba-lomba untuk orang tua aman nggak ya? Untuk yang komorbid aman. Anak-anak aman nggak ya? Semuanya serba nggak tahu. Ibu hamil aman nggak ya? Betul. Nah, jadi macam-macam. Makanya proses ini adalah sebuah proses kalau kita jadi seorang ilmuwan, virolog kah, atau Anda seorang ahli epidemiolog kah gitu. Ini sebetulnya bukan ajang untuk para virolog dan epidemiolog itu
melakukan perdebatan publik. Betul. Buat saya harusnya ini kesempatan mereka untuk melakukan perdebatan secara ilmiah di internalnya. Karena menemukan momen seperti ini teh nggak tiap hari. Betul. Nyata gitu. Anda mengalami sendiri berbagai macam eksperimen yang dilakukan ini gitu. Makanya saya tuh heran ada ahli epidemiolog gitu ya. Kok ngomongnya lebih hebat dari politisi? Gitu ya. Iya. Sebetulnya Sayang, lebih baik para epidemiolog ini save your energy, jadikan ini sebagai ajang untuk melakukan penelitian sebesar-besarnya karena ini momen yang sangat berharga. memang standar hebatnya epidemiolog sama politisi itu gimana sih? Beda lah, kalau politisi itu sehebat-hebatnya adalah memaksimalkan panggung, baik mencari panggung maupun menciptakan panggung dan memanfaatkan panggung tersebut. Epidemiolog itu ilmuwan. Iya. Anda jangan kerja di depan kamera. Fokus lah ya. Kerja Anda di laboratorium. Kerja Anda di laboratorium. Kalau selama ini laboratorium yang Anda lakukan adalah hanya di ruang kampus serta di perpustakaan, sekarang laboratoriumnya segede Indonesia, segede dunia. Tapi sebenarnya nggak ada salah juga, Kakak, karena masyarakat juga butuh informasi. Salah ketika mereka membentuk opini. Padahal mereka tahu betul bahwa ilmu ini belum jadi betul. Begitu ya. Informasinya masih bisa berubah-berubah loh. Ya sama dengan politik ya. Kalau politik wajar karena politik akhirnya keputusan bersama. Oke. Kan kita nggak bisa. Kalau ini sains ya. Ini sains. Betul. Kita kan nggak bisa gini. Gimana kalau kita lakukan referendum agar mengganti si profesor epidemiolog itu diturunkan menjadi insinyur biasa aja gitu kan nggak bisa. Iya betul. Kalau politik bisa, ketika kita bilang, saya nggak percaya sama Pak Menteri, kita demo ke Presiden, reshuffle gitu, bisa kan? Bisa. Gitu loh. Apalagi tadi Kakak udah banggain Mbak Puan, bisa jadi tuh salah satu kandidat. Saya bukan bangga-banggain. Oh iya, okay. Saya itu hanya menceritakan tentang pengamatan, membandingkan. Tapi gitu itu loh. betul kok, betul luar biasa. Jadi Anda jangan berprasangka buruk ya dengan Mbak Puan terlebih dulu. Mentang-mentang balihonya banyak, ya nggak apa-apa lah, toh kan nggak ganggu ya. Tapi beliau tetap sosok yang punya kapabilitas ya Kak ya. Iyalah. Saya kira siapapun terlepas dari suka atau tidak suka kepada baliho yang banyak itu, bahkan sampai hadap-hadapan 3 orang. Di Bogor tuh hadap-hadapan 3 orang. Siapa aja? Merah, kuning, hijau. Lihat-lihatan mereka. Gue curiga ya. Itu bukan lihat-lihatan Kak, itu lagi rapat mereka. Loh, saya curiga itu sebetulnya kan semuanya ngeliatin ke jalan tuh. Iya. Pilih saya gitu. Ya kan? Kalau jalannya lagi sepi, tuh mereka kedip-kedipan. Ngapain lo, capek nggak? Gue curiga. Jadi, Kak. Iya, di Bogor itu ada sebuah persimpangan, 3-3-nya ada merah, kuning, hijau. Lihat-lihatan. Iya, lagi rapat mereka. Bisa jadi gitu. Terlepas dari Anda suka atau tidak suka, kita harus akui 3-3-nya punya kapabilitas yang tinggi. Iya. Kalau nggak berantakan ini negara. Betul. Iya dong. Itu makanya jadi kita harus bisa ngedrive diri kita untuk tetap positive thinking. Objektif lebih tepatnya. Objektif. Gitu loh, kalau saya sih ngelihatnya gitu loh Kak. Terus tapi menurut Kakak dengan pandemi ini cukup menghambat nggak sih tupoksi DPR? Ada beberapa yang terhambat, tetapi hambatan itu kemudian membuka peluang lain kan. Kan gini, kita tuh politisi, anggota DPR, kerjaannya adalah kalau kita membayangkan bahwa kerjaan kita ini seperti air yang mengalir, ya, seperti aliran sungai gitu. Kerjaan kita adalah mencari jalur yang kosong. Ini ngalir nih, diirigasi gitu. Toto kehambat. Maka kita akan naik tiba-tiba seperti bendungan, airnya naik. Meluap. Ketika airnya naik meluap, tujuannya sebetulnya apa? Untuk mencari jalan kan. Ya udah kita cari ke sawah sebelah kiri deh, sawah sebelah kanan deh, kemana-mana deh. Kalau bisa kita lewatin nih si penghalangnya gitu. Kalau kita nggak bisa lewatin, ya kita belok kiri belok kanan. Airnya banjir kemana-mana. Yang penting semua orang merasakan manfaatnya. Oh gitu ya. Kan gitu ya. Iya betul. Kayak saya di Komisi 1. Iya, oke. Salah satu urusan yang paling penting adalah mengawasi kinerja perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Artinya kita mesti melakukan kunjungan pengawasan ke kedubes-kedubes Indonesia di luar negeri. Betul. Belum pernah.
Nggak bisa dilaksanakan Nggak bisa ya? dilaksanakan, belum pernah. Pernah sekali mau coba di demo rame-rame sama media. Kompas, Detik, sama apa satu lagi gitu. Bahkan Kompas sampai 2 hari berturut-turut menurunkan berita yang tentu saja mengkritik Menerbitkan. keras. Menerbitkan atau menurunkan? Menerbitkan, Oh sorry. iya, kalau menerbitkan berarti kan sudah terbit diturunin. Itu menurunkan namanya. Ini menerbitkan ya. Menerbitkan Oke. berita 2 hari berturut-turut tentang kritik keras betapa tidak bergunanya kunjungan Komisi 1 ke luar negeri gitu. Akhirnya dibatalkan. Dan sampai sekarang karena adanya pandemi juga, maka Komisi 1 DPR RI periode 2019-2024 belum pernah ke luar negeri. Berarti fungsi pengawasannya tidak berjalan ya? Berjalan pakai Daring. Zoom. Zoom. Entah apa yang diawasi ya. Iya. Tapi kira-kira Ya, gitulah. Padahal yang penting saling sebetulnya mengawasi. pengawasan yang dilakukan secara politis itu adalah bukan pengawasan audit model BPK. Ya, Nggak beda. mungkin ada BPK yang mengerjakan itu. Yang kita lakukan adalah datang. Betul. Datang ketemu. Pasti waktu kita datang itu akan ada protokoler. Betul. Sedemikian rupa sehingga kelihatannya semua baik-baik saja. Tetapi karena kita ini makhluk-makhluk politik, maka tiba-tiba aku gini iseng nih. Saya minta kopi dong, gitu. Oh ya Pak, sebentar. Saya nggak boleh pakai gula, saya mesti nyampur sendiri. So, it gives me the chance untuk masuk ke dapur Oh iya, di betul. KBRI, ya kan? Sambil ngaduk nih, kotek. Terus saya nanya ke si staf KBRI, perempuan. Iya. Kamu udah berapa lama di sini, Dek? Udah 2 tahun, Pak. Oh, kamu pegawai Kemlu? Iya. Gimana kerjaan dubesmu? Kalau di forum resmi, Dia saya nggak mungkin nanya gitu. Dia nggak bakal berani ngomong juga. Nggak berani ngomong juga. Maka dia akan bilang nanti bisik-bisik, ya Pak. Ya ginilah, Ya gitulah. gitulah Pak. Ini, Gitu. Itu kan kita bisa merasakan betul, hal seperti itu. betul, Dan nggak betul. mungkin muncul di Zoom. Nggak mungkin, apalagi direkam. Betul. Nah, kalau kita melakukan pengawasan secara online, Ya, ya normatif. ya normatif ya. Kita tidak akan pernah bisa membongkar apapun. Gitu. Ya, dan tidak akan pernah bisa mengetahui situasi yang sebenarnya. Iya, itu aja. Tapi Iya. ya apa boleh buat. Betul. Gitulah. Jadi itu salah satu yang kalau Kakak Ami mau nanya tupoksi apa yang terhambat. Iya, pengawasan memang sepertinya banyak terhambat. Tapi kakak sendiri sebenarnya lebih seneng jadi entertainer atau menjadi seorang politisi? Keasikannya berbeda. Saya juga kaget bahwa ternyata dalam 2 tahun ini saya sangat menikmati dan betah di dunia politik sebagai makhluk politik dan sebagai seorang berprofesi politisi. Jadi kalau saya ditanya sekarang, profesimu apaan? Politisi. Iya betul. Ketika ada yang nanya, lalu dari mana nafkah seorang politisi? Ya dari mana-mana. Loh kenapa? Karena kerjaannya ada di mana-mana. Gitu ya. Iya. Perlu disebutkan nggak di mana Boleh. aja? Satu, saya dapat gaji dari negara. Iya. Itu senilai total 68 juta. Udah naik sekarang Udah naik. teman-teman. Gajinya sendiri itu 16 juta. Gaji pokok 16 Dan juta. tunjangan-tunjangan Nah, bla, bla, gaji bla. pokok 16 juta ini sudah kesepakatan di antara kita anggota fraksi Nasdem. Semuanya diserahkan. Nggak semuanya sih, 15 jutanya diserahkan untuk Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi. Oke. Serahkan aja setiap bulan itu dipotong 15 juta. Nah, yang 1 juta buat jajan kita deh. Oke. Karena kita juga mesti beli bensin dan lain-lain kan. Iya. Sisanya tunjangan-tunjangan buat keluarga. Oh iya. Tunjangan buat keluarga itu kurang lebih sekitar 47 juta rupiah. Tunjangan apa aja itu? Macem-macem. Agak aneh-aneh sih Ya saya namanya. kok pura-pura nggak tahu ya, padahal saya juga pernah nyicipin. Sebagai mantan Komisi 3 toh. Iya. Ya aneh-aneh kan. Mulai dari kita dapat uang beras. Iya. Tapi nggak apa-apa Kak. Komunikasi efektif. Iya, nggak apa-apa. Karena memang itu sebetulnya diperlukan. Kita sebagai pejabat tinggi negara perlu dorongan untuk kita melaksanakan Dan tugas perlu nafkah. fungsi. Iya. Karena itu akhirnya dimasukin ke rumah buat nafkah di rumah. Udah selesai nih. Dan harus dipastikan loh pejabat negara itu kesehatannya terjaga. Kalau enggak, Kewajiban kepada partai sudah selesai, kewajiban pada keluarga sudah selesai, maka saya masih punya kewajiban kepada rakyat. betul. Disitulah yang namanya anggaran reses, mengelola anggaran reses Betul. dan kundapil itu. Betul. Reses, kundapil, Menyerap aspirasi. buat rakyat deh. Menyalurkan aspirasi. Betul. Termasuk ketika rakyat bilang,
Pak Farhan, tolong bilangin dong Pak Menterinya kasih sumbangan ke kita. Ya udah, tak samperin menterinya. Pak Menteri, Ibu Menteri, ini ada rakyat saya loh, minta bantuan, tolong dibantu loh. Ya. Itu kan bagian dari pekerjaan kita kan. Betul sekali. Itulah kira-kira. Ya. Jadi lebih santai, lebih sibuk, lebih santai secara fisik, tapi lebih stres secara pikiran. Bisa dijelaskan nggak stresnya di mana? Loh, dulu saya kalau yang namanya stres pekerjaan jadi pembawa acara itu, cuman mikirin masalah saya pakai baju apa, jadwal penerbangan gimana, jadwal acara seperti apa. Udah, selesai. Pusing tuh. Iya kan? Tapi kalau udah urusannya di politik. Tapi katanya artis bayarannya ada yang ngaret-ngaret. Ya sengaret-ngaretnya. Sengaret-ngaretnya lah. Bayangin lah, orang kayak Deddy Corbuzier, Raffi Ahmad, itu per bulan ya mereka bisa mendapatkan penghasilan 3 miliar rupiah. Oh iya? Itu yang cair, yang cash loh. Oh iya? Srot gitu, 3 miliar. Masa sih? Dari AdSense. Masa sih? Beneran. Kalau punya 3 miliar rupiah sebulan, itu berarti kalau dihitung-hitung setahun 36 miliar ya? Iya, bersih. Mestinya udah punya rumah di Menteng dong. Punya, nggak bilang-bilang aja belum. Oh, gitu. Nah, tetapi ada pekerjaan-pekerjaan lain, misalnya jadi endorser iklan dan lain-lain. Itu yang tagihan, itu yang suka telat-telat. Telat tuh artinya gini, kontrak bulan Januari akan dibayarkan pada bulan Maret gitu. Itu kan artinya telat karena kerjanya udah bulan Januari. Kerjanya bulan Januari, dibayarnya Maret. Tapi bunyi kontraknya memang begitu. Memang begitu. Artinya kan mundur uangnya. Berarti memang sudah disepakati. Tapi berbeda dengan AdSense di YouTube. Tayang hari ini, cair hari ini. Oh ya. Iya dong. Ya, saya bukan YouTuber jadi nggak tahu. Gitu. Oh, luar biasa. Atau yang lebih gila lagi malah kalau kita jadi buzzer. Buzzer? Kenapa? Misalnya Instagram kita nih, Instagram saya followernya 1 juta orang. Oke. Nah, kemudian kakak Ami bilang, Kakak Farhan, aku dong pengen collab wawancara Instagram live. Lihat akun saya, karena lewat akun saya maka akan ada 1 juta orang berpotensi untuk melihat dirimu. Iya kan? Betul. Kalau aku mau jualan bisa, aku kan bilang begini, oke, bawa wawancara lo di live IG gue, tapi lu bayar dulu di depan gue 10 juta. Oh, tapi berarti itu sifatnya tidak dengan institusi Instagramnya. Oh enggak, dengan pemilik si akunnya. Iya. Bahkan sekarang tuh ada jual beli akun. Oh ya? Ya ada lah, disewain ada, dijual juga ada. Jadi saya ngembangin nih, saya investasi. Bikin selama setahun 2 tahun ini sampai akun saya followernya banyak ya. Nggak harus nama saya misalkan bikin akun Instagram @penghujat pemerintah gitu. Ya. Isinya ngehujat pemerintah aja semua gitu. Kan jadi banyak followers. Kan banyak follower karena seneng, banyak yang nggak suka juga sama pemerintah. Banyak yang gitu. julid ya. Banyak yang julid. Sampai dapat 2 juta followers. Ya. Maka saya bisa jual itu kepada siapa? Kepada yang berkepentingan. Tinggal ganti nama aja. Enggak, jangan ganti nama. Oh, oke, I see. Jangan ganti nama, karena kalau ganti nama followernya akan merasa bahwa ini siapa kok, gue nggak merasa follow dia kok jadi gini ya. Tiba-tiba. Jangan ganti nama. Mungkin beberapa postingnya aja yang dihapus. Beberapa lawan politik mungkin membutuhkan akun itu. Betul sekali. Nggak cuma lawan politik yang kadang-kadang butuh. Bukan tidak mungkin perusahaan-perusahaan juga. Seru juga tapi ternyata berarti politik karena itu ya. Gini, bisa aja misalkan si akun penghujat pemerintah ini terkenal dengan julidnya. Tiba-tiba saya ngeluarin sebuah produk rokok gitu. Iya kan? Saya nanti bikin tagline-nya, julid nggak julid tetap rokok gue. Boleh nggak? Boleh kan? Boleh. Wah, cocok nih sama kejulitan dari si penghujat pemerintah ini gitu. Dan rata-rata biasanya kalau didalami lebih dalam insight-nya, mereka yang menjadi follower penghujat pemerintah itu pasti perokok. Kenapa begitu? Lah, hobinya kan gosip politik. Gimana maksud lo? Harus sambil iya. Harus sambil Most likely mereka perokok.
most likely mereka perokok. Dan rokok itu bisa beriklan di situ walau tanpa perlu apa istilahnya terafiliasi dengan kegiatannya. Ya, tanpa perlu resmi, Tanpa perlu resmi. berkontrak. Iya. Udah dengan sendirinya ke bawah Betul. dia ya. Jadi boleh aja si akun ini kemudian bikin, yuk kita live IG yuk, kita denger perdebatan antara Fadlizon dengan LBP gitu misalnya. Ternyata dua-duanya mau diundang nih, jegrek gitu, iya kan? Iya. Nah si hostnya boleh sambil ngerokok nggak? Kalau di IG boleh. Boleh, nggak ada Sambil ngerokok larangan. aja. Betul. Gimana Pak Fadli? Wah. Gimana Pak LBP? Wah, gitu. Rame nggak? Rame. Rokoknya terekspos. Terekspos. Sudah puluhan juta itu bayar. Betul, luar biasa. Tapi ada pesan penting nih dari apa yang disampaikan oleh Kakak Farhan buat teman-teman pemirsa. Yaitu? Jadi kalau mereka yang pada suka-suka julid, ternyata julidnya tuh bisa loh disalurkan lewat politik ya. Bisa, dan lewat sosial media. Iya. Boleh-boleh aja. Iya. Saya tuh gini loh, saya tuh nggak pernah anti sama yang julid. Saya nggak pernah anti sama kritisi. Saya bahkan dikata-katain gitu sama orang-orang di sosial media, baik itu di Instagram, Twitter, Facebook maupun di... Siapa yang berani ngata-ngatain kakak? Saya nggak berani ngomong sama kamu. Terlalu bilang sama saya. Wah. Saya samperin dia. Terus? Ya silaturahmi aja kak. Kan lumayan nambah teman. Oh lu nggak suka juga sama dia gitu. Nah jadi saya ingin mengatakan gitu, boleh julid sejulit-julidnya asal satu jangan pakai kata-kata kasar. Ya. Dua jangan fitnah Setuju. atau bohong. Setuju. Jangan. Jadi kalau mau ngata-ngatain misalkan, menurut saya Farhan tuh nggak benar tuh gitu. Salah itu. Ya boleh-boleh aja. Tetapi, bentar ada telepon. Ini siapa lagi benerin telepon gini ke gue? Iya. Siapa sih? Saya samperin deh. Mau kenalan lagi dong situ nantinya. Iya. Kali ya. Ini anak buahku sebentar ya. Oh ya, siap. Iya Gia. Ya. Yang Aptika sudah standby. Oke. Saya minta linknya dong. Udah bisa. Oh iya. Oke, siap. Ya. Siap. Nah, jadi menurut gue sih silahkan aja. Mau ngeritik kayak mau ngatain boleh, terserah gitu. Tetapi jangan terus ngata-ngatain. Dasar lu setan, anjing, iblis gitu. Jangan. Atau mengatakan dasar lo anaknya PKI. Nah, itu udah fitnah. Ya. Dasar lu setan, anjing, iblis, orang bukan ya? Iya. Iya. Kecuali kalau benar. Betul. Orang kita Gitu. manusia ya. Benar gitu loh. Nah, benar. jadi bagaimanapun Nggak juga boleh. kitanya itu kalau mau melakukan kritik dan julid, lakukanlah dengan benar, dengan memanfaatkan Oke. ilmu komunikasi yang benar juga. Tuh, dengerin. Gitu, sehingga kita bisa lepas dari tuntutan hukum. Sekarang saya izin mau gabung dulu sama acara Kakak Juni Plate, oke? Kakak, mungkin untuk hari ini kak, Ya. kita cukup ngobrol-ngobrol asiknya. Sip. Terima kasih banyak nih atas kesediaannya kakak untuk hadir di podcast Regresif. Apalagi beliau seorang anggota DPR RI yang sibuk banget, gila. Itu kalau saya ngatain gila, Gak apa-apa, konteksnya apa-apa kan ya. gilanya gila men. Gitu. Gila ya. Takutnya nanti bilang saya nggak gila kok dibilang gila. Kalau gitu. saya ngomongnya gini, kamu orang gila ya? Nah, itu kamu boleh tersinggung. Enggak sih. Ya Kayaknya udah. saya emang udah agak gila. Ya jadi udah, ya kalau nggak ngaku apa-apa begitu sih terserah deh. Ya udah, terima kasih banyak kakak. Sama-sama. Sukses selalu, Amin, sehat insyaallah. selalu. Siap. Dan jangan lupa teman-teman juga kakak patuhi prokes supaya kita terhindar dari COVID dan pandemi ini cepat berlalu. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Dadah thank you. semuanya. Sampai ketemu di episode selanjutnya Talk with Me Reh Podcast.